Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 Ropangkus akan mempresentasikan presentasi kami. Nama anggota di sini ada Evi Amelia Damayanti, saya sendiri, NIM 190301098. Yang kedua ada Amalia di Januari, NIM 190301101. Yang ketiga ada Lidi Mulhak, NIM 19030111112. Yang terakhir ada Muhammad Ali Masuri, NIM 190301088. Next. Ropangkus. Ropangkus merupakan singkatan dari roti panggang kukus. Ropangkus ini merupakan roti tawar yang mempunyai varian topping yang berbeda, ada yang manis dan gurih. Alasan saya memiliki usaha ini karena dari harga yang merakyat dan bisa dijangkau oleh semua kalangan dan juga dari rasa yang bervariasi. Jadi saya akan berusaha menarik pelanggan dari segi harga dan rasa makanan yang akan selalu dibutuhkan. Dengan Ropangkus yang bervarian rasa ini, maka saya bisa memenuhi selera pelanggan. Di sini ada beberapa varian rasa yang favorit. Untuk yang gurih biasanya ada beef telur mozzarella. Di situ mozzarella yang membuat keunikan dari roti ini jadi bisa menarik para pelanggan karena khasnya mozzarella yang molor, keju yang molor, dan harganya hanya berkisar sekitar 15.000 sudah bisa membuat kenyang. Next. Analisis potensi usaha. Selain praktis sebagai sarapan atau cemilan di kala santai, roti juga memiliki segudang manfaat untuk tubuh Anda. Penelitian menunjukkan 100 gram roti bisa memberikan lebih banyak energi, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan zat besi dibandingkan 100 gram nasi putih. Roti mengandung zat bermanfaat seperti vitamin B1, vitamin B2, dan niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Tingginya kandungan serat dalam roti gandum juga sangat baik untuk sistem pencernaan. Selain itu, roti gandum juga mengandung antioksidan dan fitoestrogen yang baik untuk mencegah penyakit jantung dan kanker. Untuk meningkatkan mutu protein bagi tubuh, belakangan ini roti juga diperkaya dengan asam lemak tak jenuh dan kelompok omega 3 jenis EPA dan DHA. Asam lemak ini membantu perkembangan otak dan menguatkan daya ingat. Kandungan PUFA atau PUFA dalam roti meningkatkan kemampuan anak untuk memperhatikan, memecahkan masalah, dan penglihatan. Banyaknya manfaat roti untuk kesehatan membuat makanan ini cocok dijadikan hidangan alternatif bagi keluarga Anda, terutama anak-anak. Dengan banyaknya kandungan manfaat yang diperoleh dari roti, dapat meyakinkan kita bahwa produk ini dapat menjadi produk andalan di masyarakat luas, apalagi dengan aneka topping dan juga varian rasa yang bermacam-macam, menjadikan nilai tambah bagi produk kita dan didukung dengan harga yang merakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Analisis proses produksi. Proses produksi produk ini dilakukan dengan persiapan yang baik dan perencanaan yang matang. Mulai dari perencanaan desain, kemasan produk, nama produk, dan pemilihan bahan baku. Untuk desain kemasan produk akan terus dilakukan pembaruan supaya tidak monoton dan dapat menarik konsumen yang lebih luas lagi. Untuk pemilihan bahan baku, produk yang dipilih memiliki kualitas di atas rata-rata, tetapi memiliki harga yang terjangkau. Maka dari itu, analisa usaha produk ini akan mampu menghasilkan produk Ropangkus yang berkualitas, harga terjangkau, dan memiliki biaya produksi yang rendah. Hal tersebut kami lakukan agar pelanggan atau konsumen merasa puas dan juga profit yang kita dapatkan sesuai untuk kelangsungan usaha ini ke depannya. Next. Promosi. Proses promosi produk ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ada yang offline dan online. Secara offline dilakukan dengan penyampaian secara langsung ke konsumen dengan menyebarkan brosur. Secara online atau melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Dengan promosi seperti ini, produk tersebut akan cepat dikenal masyarakat, sehingga proses promosi ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam pemasaran produk. Dan juga ada satu cara lagi, yaitu ketika ada hari khusus atau peringatan hari khusus seperti itu, biasanya kita akan memodifikasi kemasan produk tersebut sesuai dengan
peringatan hari khusus tersebut. Next, rencana pemasaran. Proses pemasaran produk ini juga dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Cara online dilakukan dengan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Dan secara offline dilakukan dengan penyampaian langsung kepada konsumen atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Idinul Haq. Analisis kelayakan usaha. Dalam perencanaan program ini, diperkirakan bahwa dalam waktu 1 bulan, kami akan mampu menghasilkan 600 kemasan Ropangkus, sehingga dapat diperhitungkan biaya produksi sebagai berikut. A. Biaya produksi, biaya habis pakai. Total biaya produk ditambah biaya alat sama dengan hasil. 60.702.000 ditambah 1.160.000 sama dengan 7.862.000. Selanjutnya hasil usaha. Hasil usaha sama dengan jumlah produk dikali harga jual. Hasil usaha sama dengan 600 dikali 17.000 sama dengan 10.200.000. Selanjutnya ada laporan laba atau rugi. Laba rugi sama dengan hasil usaha dikurangi biaya produksi. Karena hasil usaha lebih besar daripada biaya produksi, maka laba rugi sama dengan 10.200.000 dikurangi 7.862.000 sama dengan 2.338.000. Selanjutnya ada break even point atau biasanya disingkat BEP. BEP sama dengan biaya produksi dibagi total produksi. BEP sama dengan 7.862.000 dibagi 600 sama dengan 13.103. Jadi titik balik modal produk Ropangkus ini akan didapatkan apabila harga jual persatuannya adalah 13.103. Selanjutnya ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio sama dengan hasil usaha dibagi biaya produksi. Benefit cost ratio sama dengan 10.200.000 dibagi 7.862.000 sama dengan 1,3. Jadi dari sebanyak 7.862.000 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha 1,3 kali lipat, sehingga usaha Ropangkus ini layak untuk diusahakan. Selanjutnya ada return of investment atau bisa disebut ROI. ROI. ROI sama dengan laba dibagi biaya produksi dikali 100%. ROI sama dengan 2.338.000 dibagi 7.862.000 dikali 100% sama dengan 29%. Jadi dari biaya produksi sebesar 7.862.000 yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 29% untuk penggunaan modal usaha yang efektif. Untuk selanjutnya ada jangka waktu modal kembali yang bisa disebut JWP. JWP sama dengan investasi ditambah biaya produksi dibagi laba dikali lama produksi. JWP sama dengan 1.160.000 ditambah 7.862.000 dibagi 2.338.000 dikali 1 bulan sama dengan 3,8 bulan. Artinya modal akan kembali setelah lama produksi 3,8 bulan.
Terus selanjutnya ada metode pelaksanaan. Secara umum, kegiatan produksi produk Rompakus ini dilakukan dengan beberapa tahap, yakni ada tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Untuk tahap inti dan tahap akhir nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum melangkah ke tahap inti dan akhir, saya akan menjelaskan lebih dahulu yakni tentang tahap awal. Pada tahap awal akan dilakukan beberapa perencanaan sebelum melakukan tahap produksi, promosi, dan pemasaran. Yakni pertama-tama akan dilakukan perencanaan tentang bagaimana makanan yang akan dibuat dalam proses produksi. Selain itu, akan dilakukan perencanaan proses promosi dan pemasaran Rompangkus supaya dapat menarik minat masyarakat terhadap produk ini. Untuk selanjutnya ada melaksanakan rapat anggota tentang kegiatan survei ke mitra usaha, serta persiapan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selanjutnya, yakni merencanakan dan mempersiapkan desain brosur serta perencanaan video dokumentasi untuk kegiatan promosi. Untuk tahap inti dan tahap akhir akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap inti. Pada tahap inti ini akan dilakukan 3 proses, yaitu yang pertama proses produksi. Proses produksi ataupun tahap-tahap produksi sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan roti. Ketiga, siapkan topping. Keempat, oleskan selai di tengah-tengah roti. Kelima, oleskan mentega di bagian luar roti atau di pemanggang dan pengukus. Yang keenam, masukkan roti ke dalam pemanggang atau pengukus selama 5 menit. Yang ketujuh, jangan lupa dibolak-balik. Yang kedelapan, angkat jika sudah selesai. Yang kesembilan, masukkan ke dalam kemasan. Yang kedua ada proses promosi. Pada tahap promosi akan dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan penyampaian secara langsung ke konsumen sambil menyebarkan brosur. Dan secara online atau melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya dilakukan dengan mengunggah foto produk ataupun video dokumentasi tentang produk Rompangkus, sehingga akan menarik minat konsumen pemasaran. Yang ketiga ada proses pemasaran. Tahap pemasaran ini dilakukan secara offline dan online. Secara offline dilakukan dengan penyampaian secara langsung ke konsumen, secara online dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Next. Tahap akhir. Tahap akhir akan dilakukan evaluasi. Evaluasi kegiatan akan dilakukan secara bertahap dari awal sampai akhir kegiatan yang meliputi yang pertama, evaluasi terhadap kapasitas produksi, yang kedua kualitas produk, yang ketiga ketercapaian target pemasaran, yang keempat kendala-kendala atau hambatan yang dialami selama pelaksanaan proses kegiatan, dan yang terakhir selain itu juga akan dilakukan pemecahan masalah untuk mengembangkan usaha ini jika ada kekurangan baik dalam kapasitas produksi, kualitas produk, dan lainnya. Evaluasi ini akan dilakukan melalui kesepakatan dalam rapat anggota oleh tim pelaksana. Next. Aspek sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang akan kami tetapkan adalah perencanaan top-down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tahap awal ini jumlah tenaga kerja yang kami rencanakan adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari yang pertama manajer, 1 orang dengan gaji 250.000. Yang kedua departemen keuangan, 1 orang dengan gaji 250.000. Yang ketiga departemen produksi, 2 orang dengan gaji 250.000. Yang keempat departemen pembelian, 1 orang dengan gaji 250.000. Dan kelima, departemen pemasaran, 1 orang dengan gaji 250.000. Next.
Kompensasi. Pemberian kompensasi akan diberikan kepada setiap karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu, dan besarnya kompensasi adalah sebesar 5% dari laba yang diperoleh. Keselamatan kerja. Program keselamatan kerja sangat penting agar setiap karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas. Untuk itu, program keselamatan kerja yang diberikan adalah memberi jatah waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya. Next. Aspek yuridis dan lingkungan hidup. Aspek yuridis. Untuk menjalankan usaha ini, kami akan meminta surat izin kepada Pemda setempat dimulai dari Banjar atau dusun dan kelurahan sebagai lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar bisnis Ropangkus yang kami dirikan ini memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Aspek lingkungan hidup. Pendirian bisnis Ropangkus di Gresik ini sesuai dengan alternatif terbaik menurut analisis lokasi yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi bisnis ini dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang pesat, dewasa ini akan dimungkinkan di masa yang datang, serta menyadari kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan. Maka pengembangan bisnis yang dijalankan adalah pengembangan yang ramah lingkungan. Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap kegiatan bisnis berkewajiban melaksanakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam, serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan bisnis ini. Next. Berikut ini adalah foto produk dari Ropangkus itu sendiri. Next. Berikut ini ada packaging atau kemasan dari produk Ropangkus. Next. Dan ini ada surat izin usaha dagang dari Ropangkus. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.